Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Dapa Irvani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji asumsi klasik yaitu uji normalitas. Nah, uji normalitas yaitu untuk mengetahui apakah data atau residual itu terdistribusi normal atau tidak. Nah, dari sini kita ada variabel pengaruh return of asset atau ROA dan return on equity atau ROE terhadap harga saham perusahaan manufaktur di Bursa Efek tahun 2011 sampai 2019. Nah, di sini ada terdapat data-datanya selama 30 data yang kemudian ROA menjadi variabel independen 1 atau X1, ROE menjadi X2 dan harga saham menjadi Y. Nah, untuk melakukannya kita harus menginput data dari Excel ke dalam SPSS. Nah, cara menginputnya, terlebih dahulu kita membuat variabelnya. Yang pertama tadi variabelnya nama dari ROA jadi X1 agar memudahkan ya menjadi ciri. Kemudian OE-nya menjadi X2 dan harga sahamnya menjadi Y. Di sini tidak boleh ada spasi ya teman-teman karena nanti tidak terbaca. Nah, setelah membuat namanya, kemudian kita ganti measurement-nya menjadi scale semuanya. Nah, untuk desimal itu tergantungnya karena saya harga saham itu rupiah dan tidak perlu ada desimalnya. Kemudian ke data view. Nah, untuk input datanya kita boleh langsung mengcopy dari data yang tadi sudah ada di Excel. Kita masukkan ke dalam SPSS. Nah, setelah itu karena kita akan melakukan uji normalitas, maka kita klik Analyze, Regression, Linear. Kemudian pindahkan Y atau harga saham ke dependen dan ROA, ROE atau X1, X2 ke independen. Kemudian karena akan uji normalitas ya, sekali lagi kita akan memilih plots. Kemudian pindahkan J spread ke X dan S resid ke Y. Klik histogram, normal probability plot, kemudian klik continue. Nah, kita klik OK. Nah, maka akan muncul output. Nah, output seperti ini. Ini yang kemudian nanti dinamakan plot. Kita copy terlebih dahulu ya, agar memudahkan untuk interpretasi. Kita pindahkan ke Word. Kemudian kita kembali lagi ke dataset. Nah, kita akan melakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama dilakukan yaitu kita membuat variabel residual 1. Caranya dengan regression linear, kemudian klik save. Ininya sama ya, dependennya masih sama, harga saham, kemudian independennya sama, ROA dan ROE atau X1, X2. Kita klik save, klik unstandardized di residual, kemudian continue. Kemudian klik OK. Nah, maka akan muncul residual 1. Nah, untuk uji KS, kita ke Analyze, kemudian Non-Parametric Test, klik Legacy Dialog, kemudian klik sampel KS. Nah, maka pindahkan Unstandardized Residual 1 ke tes variabel list. Kemudian klik OK. Maka akan muncul output ini. One sample Kolmogorov-Smirnov test. Kita copy ke Word. Nah, ini yang kemudian dinamakan
uji asumsi klasik atau uji normalitas yang terdiri dari P-plot dan uji KS. Nah, ini gimana nih interpretasinya? Interpretasinya atau kesimpulannya bagaimana? Nah, untuk kriteria P-plot sendiri yaitu bila mana data ini menyebar mengikuti garis diagonal dan tersebar di sekitar garis, maka hal tersebut bisa disebutkan sebagai terdistribusi normal. Nah, menurut grafik ini dapat disebutkan bahwa nah, bahwa disebutkan bahwa dengan data yang tersebar di antara garis diagonal kemudian menyebar di sekitar garis, maka disebutkan bahwa data terdistribusi dengan normal. Nah, untuk uji KS itu kriterianya bila lebih dari 0,05 maka disebut terdistribusi dengan normal. Nah, untuk variabel ini karena ini lebih dari 0,05. Nah, sebesar 0,182 maka dapat disimpulkan bahwa uji Kolmogorov-Smirnov ini dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov hasilnya yaitu data terdistribusi dengan normal karena dilihatnya dari signifikansinya karena signifikansinya lebih dari 0,05 yang berarti normal. Ini ya, ininya sebesar 0,182. Oke, mungkin itu yang dinamakan uji asumsi klasik atau uji normalitas. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.